untuk memulai cinta ini. Lu jangan bilang sukses dulu sebelum tahu guest star kita yang kedua. Anjing. Siapa? Yang lain kalah nggak deh? Wah, pokoknya kalau emang penasaran, lu tonton dulu. Gue pengen ngasih tahu, namanya itu, ini pasti udah nggak asing. Lu juga pasti udah denger lah di mana-mana. Keki, siapa yang nggak kenal sama Keki? Saya nggak kenal. Oh ya Lord. Ya, Ya ampun. Princess Keki ini ngeluarin single. Single. Lagu juga. Lagu juga, Bray. Nanti kita play ya. Kita play. Anjing. Lu ngasih cobaan siang-siang lu, Ji. Untung udah nggak puasa lu. Gua puasa batal nih gua. Oke, gua nggak pakai lama-lama lagi. Kita cek dulu nih videonya. Video klipnya si Keke ini, single barunya Keke ini. Judulnya Keke Bukan Boneka. 3, 2, 1, this is Keke with Keke Bukan Boneka. Cipta KKI, lirik KKI. Ya. Kau dulu pernah bilang pada diriku untuk memulai cinta ini. Tetapi setelah kita jalani, aku merasa tertipu. Ucapanmu Gue sampai lepas headset aja. Lu udah sudah bisikin Keke tau gak? Jadinya semua cinta yang aku beri ternyata hanya settingan. Aku bukan bonekamu, bisa kau kan boneka yang seenak mau. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu. Kau bersantai tidak menghilang. Aduh anjing, gue gak bisa berkata-kata nih bangsat. Boneka, boneka, boneka. Keke bukan boneka, boneka, boneka. Ucapanmu manis di bibir saja buatku luluh jadinya. Gitu. Semua cinta yang kamu berikan ternyata hanya settingan. Kamu bisa kau rayu. Kau Waduh anjing. aku bukan bonekamu. Astagfirullah. Anjing jam 2:30 pagi gue disuruh denger lagu begituan bangsat. Depannya gue masih apa nih? Pertama
Na 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 na. Bodo amat kan. Bodo amat kan. Na na na. Bodo Na amat na kan. na na na. Aduh. Bodo amat kan. Pendapat gue kalau lagunya sedikit dipoles, nggak seburuk itu sih. Cuma yang bikin buruk musiknya sih menurut gue, sama gaya nyanyinya dia, suara dia sih. Menurut gue ya, maksud gue dari sisi lagu sebenarnya nggak seburuk itu, buruk sih, tapi masih bisa diperbaiki lah. Dikit lagi masih bisa. Dikit lagi pengen gue matiin aja. Dikit lagi gue pengen mati rasanya. Aduh, anjing. Jadi gimana nih ke Catra dulu kali ya. Armen dikasih rehat Oke, dulu, oke. kayaknya lagi mikirin nih ya. Oke. Gue akan menjawab secara netral ya. Sekarang gue nggak paling bingung di sini adalah konsep ya. Dia bukan boneka tapi jalan-jalan di pasar, di situ ada sosis bakar gitu. Dia ngapain? Lu kan netral anjing. Oh iya. Itu netral, Ben. Gue mengkritik. Harusnya konsepnya jauh lebih baik gitu kan. Mending taman sekalian. Kenapa harus kayak yang pasar dia sampai diliatin mbak-mbak itu tadi gue liat di backgroundnya gitu kan. Astagfirullah gitu. Terus dia juga nyanyi di jembatan gitu. Banyak banget lagi penari latarnya. Kalau dihitung tadi Lu sekitar tau- 5 atau 6 penari latar. Lu merhatiin nggak penari latarnya yang cowok? Ngeliatin. Lu merhatiin Kayak- mukanya. I hate my fucking life. I hate my life. Fuck my life. What the full I've done. Mukanya. Oke, gue komentar lagi ya. Kalau dari Oke. sisi lagu sih, menurut gue lagunya sebenarnya musiknya nggak seburuk itu kayak tadi yang gue bilang ya. Cuman bisa diperbaikin sih, ada beberapa nada menurut gue nggak banget gitu, tinggal diperbaiki. Yang paling buruk menurut gue, ya ini dari pendengaran gue doang ya, banyak yang fals sih. Menurut gue daripada lu ke pasar, mending biayanya atau penari latar 5 biji, mending biayanya buat autotune aja gitu. Autotune lebih banyak lagi gitu, atau les nyanyi gitu. Kalau kayak gini kan, gue bingung sih sebenarnya. Gue malah sebenarnya sedih sih. Si Kikinya sadar nggak ya kalau dia ini jadi bahan bulian gitu. Apakah dia menikmati duitnya? Apakah enggak gitu sebenarnya. Gue lebih ke arah sana sih. Karena kalau ini mau dibikin lebih netral, lebih standar, sebenarnya bisa gitu. Oh, satu yang pengen gue puji, akhirnya gue ada pujian. Menurut gue dandanannya membuat KKI terlihat lebih baik ya. Daripada yang biasa, maksud gue daripada yang dandan. Kalau Cimoy kan dandanannya nggak banget gitu kan, kayak ibu-ibu. Kalau itu menurut gue nggak bilang bagus banget, tapi lebih baik iya dari sebelumnya maksud gue. Dandanannya lebih baik sih. Gue nggak mau nilai kostumnya masa di pasar lo pakai kostum kayak gitu kan. Oke ya. Itu menurut Catra. Coba kok Armen udah hilang migrainnya, men. Otak gue hilang, bre. Migrain sampai otak-otaknya banget. Otak gue menciut anjir. Gila. Tolong gasnya Gimana, yang men? baik, gasnya. Tolong, men, tolong. Gue kasih background nanti. Tolong banget. Jangan sampai kita kena surveillance kayak dalam pengawasan. Tolong, men. Kata-katanya, men. Please. Enggak, gue tadi abis nonton Cimoy dari YouTube. Terus gue nonton KKI dari YouTube. Ini sekarang akses deep web bisa dari YouTube, anjing. Gila. Konten-konten disturbing video kayak begini bangsat sih. Easy access banget anjir. Kok bisa gitu loh. Parah anjir. Itu dari awal nada pertama dia masuk. Gimana ya nada awalnya? Itu udah false. Pertama kali ku itu aja udah false loh, anjir. Dari pertama. Lu bilang tadi beberapa, anjing. Gue bilang semuanya false kayaknya. Gak ada yang masuk. Terus juga lagi ya, ini lagu didesain tuh buat apaan sih? Dia pangsa pasarnya buat siapa? Orang-orang dewasa, mungkin buat remaja ini, dewasa. Mungkin buat sindiran ini si Rio. Kenapa? Yang Rio. Sindiran si Rio. Oke lah. Kan Sekarang dia gini pacar ya. settingan. Kalau misalnya dia mau bikin untuk nyindir seseorang gitu ya, itu lagu. Gue penasaran orang yang dia sindir itu kesindir nggak sih? Gue yakin kagak. Toh juga yang itu juga kayak settingan juga sih. Nah, permasalahannya
Dan permasalahannya juga, ini lagu kalau untuk pangsa pasar remaja dewasa gitu ya, nadanya nggak kena banget. Untuk kasih ke anak-anak, aduh anjir, orang tua mana mau ngasih denger anaknya lagu beginian. Video klipnya begitu lagi anjir. Itu Itu- trending nomor 1 di YouTube loh. Nah itu dia yang gue Ngeremehin. pengen bahas, anjir bisa-bisanya masuk trending nomor 1 lagi, anjir. Nomor Berarti 1. banyak yang pengen ngebacotin kan maksudnya? Banyak, gue yakin nih setelah kita uploadnya juga berserentak banyak yang upload. Banyak yang ngata-ngatain juga. Gue yakin anjir. Ini gue masih tahan-tahan aja buat ngatain kalau misalnya di YouTube nggak ada peraturan buat ngatain, gue katain bener-bener gue katain. Lemah banget. Nggak berani masa. Kang ngegas nggak berani ngegas masa. Bahasa Tarmen. Tolonglah. Itu juga yang bikin konsep apa director lagunya anjir. Jahat banget lo jadi orang asli dah. Gue cuma pengen bilang jahat banget lo orang. Kok ngedesain orang kayak begitu gitu loh. Bikin video klip kayak begitu. Apa emang lu pengen bikin sejelek mungkin gitu biar cuman untuk jadi trending terus dapat duit. Kayaknya hina banget hidup lu orang. Backsoundnya juga kurang sih sayangnya. Kayak cuma pakai melodi doang. Tenenenet gitu kayak apaan gitu. Kayak organ tunggal anjir. Jelek Iya. jadinya. Itu yang bikin jelek Iya. juga dari sisi musikal. Kayak alat musiknya pakai keyboard doang ya. Iya. Aduh, ngaco dah anjir. Gue orang kayak begitu gimana sih? Mau tenar tapi nggak mikirin brand image-nya dia. Dia nggak pengen lama gitu di dunia kayak begini, di dunia entertain kayak gini. Dia nggak pengen lama gitu atau cuman pengen naik sebentar terus. Bukannya emang brand image-nya kayak sudah seperti itu, men? Dari awal. Pertanyaan gue kok mau gitu loh. Mau dijadiin kayak begitu. Menurut gue ya, Armin ini terlalu ngeremehin. Lu lihat YouTube-nya dia berapa view-nya setiap kali buat video. Iya, berapa banyak dislike-nya? Di hide loh dislike-nya. Kita nggak ngomongin dislike. Apa artinya dislike? Yang penting duitnya. Dislike nggak ngurangin duit AdSense soalnya. Cuman dia nggak mikirin hidupnya dia, nggak mikirin brand image-nya dia, anjir. Dia nggak mikirin. Ya anggaplah depannya enggak. dia. Anggaplah enggak. Put it aside, no berarti kan gitu kan. Iya. Coba oke. Gue pengen nanya sama lu berdua. Misalnya ya, kalau memang ini kan kayak ini banyak dibully, apalagi kan semenjak waktu dia pacar settingan gitu sama Rio kan. Kalau gue tanya ke kalian, gue mau nanya ke Armen dulu deh. Misalnya lu diberikan jumlah uang yang sama, lumayan besar, untuk jadi pacar settingannya KKI, mau nggak, men? Enggak. Walaupun gitu ya dikasih nih men 5M lu jadi pacar settingannya KKI. Sorry gue enggak. Soalnya kenapa? Gue masih ada harga diri yang gue jaga walaupun itu hanya settingan. Karena nggak semua orang bisa menerima itu settingan. Nganggapnya semuanya itu real. Iya. Tuh loh. Mendingan enggak deh, gue nggak terima anjir. Toh juga settingannya sama yang kayak begitu, badut. Enggak. Wah, kacau. Badut. Enggak deh. Anjir. Wah, gila sih. Kalau lu, Cap, gimana, Cap? Jawaban gue harus beda ya, nggak boleh sama. Oke, gue Ya akan boleh, mencoba sama. netral. Kalau ini kan pendapat. Kalau gue sih, gue mau seandainya gue nggak punya pekerjaan. Kalau gue nggak punya pekerjaan, kan berarti tujuan gue untuk menaikkan brand image gue kan, gue menjadi influencer. Ya itu cara yang baik sih buat menaikkan sesuatu ya. Oke lah, mungkin jelek sekarang sih, tapi sebenarnya gue yakin 5 tahun lagi orang-orang udah pada lupa. Seandainya KKI nggak pernah muncul lagi di berita gitu misalnya, atau di mana gitu, nggak pernah eksis lagi, orang 5 tahun lagi juga lupa sih sebenarnya. Kalau gue ngomong fair-fairan ya kayak gitu ya. Kalau tujuannya untuk mencari brand image influencer zaman sekarang sih oke-oke aja. Kayak dari gue bilang, kalau gue nggak punya pekerjaan, gue mungkin mau. Tapi sayang gue selalu punya pekerjaan, alhamdulillah. Jadi gitulah kurang lebih. Gue curiga sih KKI ini kurang perhatian kali ya kecilnya ya. Bagaimana sih? Gue nggak tahu sih, tapi sebenarnya men, kalau pikiran dasar gue ya, apa jangan-jangan ada orang di balik KKI yang memaksa, sama seperti Cimoy juga mungkin ada yang memaksa gitu loh. Ayolah udah ikut aja, ayolah itulah gitu. Kalau itu sih pasti. Aduh lah begini lah. Kalau itu sih pasti. Jadi ini bukan keinginan dalam hatinya gitu loh, tapi karena memang dipaksa orang-orang
aja gitu. Itu yang gue kasihan sih kalau yang seperti itu ya. Kalau dari dirinya sendiri, ya mungkin dia udah siap konsekuensinya lah. Konsekuensinya dibully misalnya untuk selama beberapa tahun, ya mungkin kan seperti itu. Itu kita terima ya, pilihan hidup. Tapi jadi masalah kalau itu pilihan orang lain dan dia dijerumuskan aja. Sama kayak yang settingan. Masa sih dia kepikiran sendiri? Sorry gue mau bilang ya, nggak mungkin menurut gue. Logika gue nggak menganggap itu mungkin ya. Kalau settingan itu dari dia sendiri, pasti diiyain dan mungkin ada teman dekatnya kayak atau siapanya yang maksa itu kasihan sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak gini korban. Kalau itu sih Kalau gue balik. yakin ada orang belakang ya, ada orang lain yang dibalik itu semua. Cuman lu pada udah tahu kalau misalnya KKI itu udah cukup berumur. Iya, Tahu kelihatan Dia lah mukanya tuh. 24 apa 25-an nih kayaknya. Nah, umur segitu bukan berarti dia nggak bisa ngambil keputusan dong, nggak bisa mengambil sikap. Itu udah Tahu sih, kalau gue nggak setuju sih kalau yang itu. Umur nggak menentukan. Soalnya kalau gue pernah nonton, alhamdulillah gue memberanikan diri nonton yang Deddy Corbuzier sama KKI kan. Kalau pikir dari jawabannya dia itu, menurut gue belum dewasa sih. Belum dalam hitungan 18 tahun belum. Seriusan. Jawabannya banyak nggak nyambung, muter-muter gitu-gitu yang menurut gue umurnya nggak mencerminkan sikap mental dia sekarang maksud gue. Jadi bisa dibilang ada keterbelakangan mental gitu. Oh, Gue gak bilang keterbelakangan mental, tapi bisa dibilang ya mungkin lingkungan juga kan, pembentukan mental itu ya lingkungan juga. Gue kasihan sih, lebih kasihan orang kayak gini dibanding gue bilang kita dia jelek banget. Gue lebih kasihan. Kecuali dia mau sih. Oke lah kalau misalnya taruh kayak begitu ya, dia punya ketidakmampuan mental nggak sesuai umurnya gitu yang kayak tadi lo bilang gitu. Tapi dia punya orang tua kan, seharusnya orang tua yang bener tahu batasan yang bagus dan yang enggak dong untuk anaknya. Cuman terakhir gue ini sempat dikasih tahu juga kalau orang tuanya kayak itu benar-benar, apalagi nyokapnya itu diem banget katanya men. Jadi tuh ya udah terserah anaknya gitu loh. Tapi nggak tahu kalau waktu di podcast si Dede itu ada nyokapnya, tapi di luar nyokapnya, nggak di dalam ruangannya si Dede itu ya. Cuma dibilang jangan, kata mamaku jangan, berarti nyokapnya peduli. Ya tapi kan maksud gue kalau kata-kata si Armen kayak gitu, gue bilang nggak ada yang tahu siapa yang benar-benar nyuruh. Mungkin bisa jadi keluarganya, tapi kan mungkin semuanya. Bisa jadi nggak juga, bisa jadi orang lain kayak gitu. Terus jatuhnya kayak, bisa jadi nikmatin. Terus jatuhnya jadi kayak eksploitasi anak gitu. Nggak bisa dibilang anak sih, karena dia udah tua kan. Iya, karena dia udah tua sih, men. Ya. Eksploitasi aja. Ya. Gue khawatirnya seperti itu ya. Gue khawatirnya seperti itu. Misalnya nih, dia disuruh buat video terus, tapi dia nggak boleh baca komentar, dia nggak boleh baca omongan-omongan orang. Kayak gitu kan dia jadi nggak bisa nilai juga. Kayak gitu bisa jadi loh maksud gue. Dia baca sih, yakin lah kalau itu dia baca. Ya tapi mungkin nggak semuanya, mungkin cuma baca sedikit gitu misalnya, bisa jadi. Ya, walaupun dia dikit kan isinya juga hate semua anjir. Nggak mungkin enggak lah. Dia baca atas-atas juga ada isinya hate semua kan. Belum tentu. Ntar gue supportnya nggak ada yang support, kasihan. Support supaya cepat kembali ke jalan yang benar. Udah gak usah nyanyi lah. Boleh nyanyi sih, tapi dedikasi lebih lah. Itu kurang dedikasi sih menurutku. Intinya kita nggak tahu sih maksudnya KKI itu kayak apa. Cuman gue khawatirnya kayak yang tadi gue bilang, takutnya eksploitasi. Makanya kita ya doakan lah, ingetin lah daripada ngebully, mending lo ingetin. Cepat kembali ke jalan yang benar bro, gitu. Itu jauh lebih. Karena kalau dibully, dia baca terus bunuh diri, ngeri juga. Kayaknya udah kebal deh, Cek. Apa belum? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu. Oke, apa Arvin ada tambahan untuk kesan-kesan untuk KKI? Gue pernah dengar statement haters itu adalah sebenarnya pendukung kita gitu, pendukung yang nggak mengakui karya-karya kita gitu, yang sebenarnya peduli, yang sebenarnya itu sayang sama kita. Gue setuju itu apabila orang yang ngomong itu benar-benar punya karya yang dia jual gitu, yang bisa dia banggakan. Cuman kalau misalnya udah tahap kayak Cimoy, KKI, atau ada di luar sana yang lain, yang model-model sama mereka, jangan kepedean sih, itu yang gue pengen bilang sama mereka. Introspeksi diri lah. Iya, jangan kepedean. Jangan, itu karya, man. Karya mereka mulai dari sekarang. The Legend of KKI.
Ya, kalau misalnya itu standarnya mereka untuk dibilang karya, ya gua sebagai penikmat karya, gue penikmat loh ya, gue netizen nih di sini, gue bicara sih posisi netizen. Karya lu sampah, itu aja, karya lu sampah. Dan kalau misalnya dibilang gua haters yang peduli, gue nggak peduli, gue cuma pengen memaki karya lu aja, jangan kepedean. Itu loh. Jadi ya cek diri lah, berbenah diri gitu loh. Kalau misalnya emang mau berkarya lah dengan serius. Kalau yang kayak tadi mah bukan kagak serius itu, anjir, itu apaan sih? Itu nggak ada Lu kalau kayak tujuannya duit ini dapat banget loh sebenarnya. apa? Langsung trending langsung. Kalau tujuannya duit ya, kalau gua nggak tahu, kita nggak tahu tujuannya apa. Ini udah dapat duit, mungkin udah balik modal kali. Ya udah lah, jelas lah, udah pasti jelas balik modal. Trending nomor 1 gimana? Nggak. Bisa 10 juta kali nanti. Kalau kayak gini caranya, YouTube itu benar-benar jadi kayak TV-TV di Indonesia, bukan lagi yang namanya jual kualitas. Kayak Jangan yang salah kita, karena kita yang nonton, kita yang bikin terkenal. Ya itu dia juga sih masalahnya. Ada aja orang-orang yang mau nonton, apalagi kayak gitu juga nih yang mau ngebahas nih, anjing juga nih kita nih. Goblok nih kita goblok nih, lu goblok nih. Jangan gitu. Kan gue bilang, karya itu bukan berarti kita harus nikmati sebagaimana mestinya. Mungkin karya itu benar-benar punya fungsi lain. Misalnya kita dapat views banyak gara-gara ngebahas karyanya mereka berdua, berarti kan karya mereka berfungsi gitu loh. Ya nggak sih? Segala keburukannya ya. Iya. Dan segala apapun hasilnya. Dengan segala yang kurang baiknya yang dia punya, akhirnya bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi makin sulit dinilai sih sebenarnya. Ini sukses atau gagal? Ini sukses sebenarnya aja. Ini nggak ada gagal-gagalnya, sukses ini. Iya, ada sukses baik, ada sukses buruk. Dia sukses. Sukses dia. Sukses trending. Mau kata orang ngebacotin, sukses kalau tujuannya duit sih, modal udah. Video gue trending. Iya. Oke, sekarang pertanyaan gue satu deh, sorry ya. Which one better? Cimoy or KKI song? Oh shit. Tolong voting deh ntar lu berdua. Ntar gue juga milih terakhir. Kalau gue lirik ya, gue lebih suka si Cimoy. Tapi kalau lagunya dibikin reggae kayaknya asik tuh. Liriknya Cimoy. Lu Cat. Nanya lo lempar ke gue, bangsat. Ngegas kan, mabang. Gue udah ngurangin ngegas nih. Berat nih jawabnya nih. Kalau dari segi suara, kalau autotune juga bagusan autotune-nya Cimoy. Kayak itu flat. Kayak gue kalau suruh nyanyi tuh kayak apa tuh kayaknya kayak flat. gue kalau dari suara, ya Cimoy masih lebih mending kali ya. Kayak tadi lu bilang autotune nih kali ya Cimoy ya. Terus kalau dari segi apa lagi? Cerita lagunya enggak, koreografinya. Aduh, koreografinya sampah semua juga enggak. Directornya segala macam. Ya mungkin masih Cimoy lah ya, masih lebih baik lah. Itu juga aduh baiknya juga gue nggak enak ngomongnya, lidah gue asin sebenarnya sih anjir. Sebenarnya satu Cat kunci Cimoy. Gagak. KKI nggak pakai gagak. That's it. Mahal gagak kamu. Gitu. Yoi. Cukup itu aja. Lu nggak milih anjing? Milih bego anjing. Gila lo. Maksud lo. Lu pilih siapa? Aduh. 2 Cimoy, gue KKI lah. Iya, masa gitu bangsa. Nah, gue punya alasan dong. Yang pertama begini ya, kalau dari sisi penampilan, gue berusaha melihat improvement ya, dari yang KKI biasa dan jadi lebih baik. Itu 1 plus.
Yang Cimoy gue nggak ngeliat dia nggak ada gitu. Dia sebelum TikTokan juga nggak bagus, pas nyanyi juga nggak bagus, ya bagus dikit gitu kan. Ya gitu. Jadi intinya nggak ada plusnya kalau dia. Kalau KKI masih ada sedikit. Bajunya menurut gue KKI dia dibilang jelek banget enggak, cuma nggak sesuai tema iya gitu kan. Lu perhatiin Jadi gak baju gitu. KKI aja? Itu kayak es krim kon Baju dibalik kostum. anjing. Terus jalan. Ya itulah menurut komentar gue itu aja lah. Ya, gue sih lebih prefer KKI lah. Kayaknya cukup aja nih ya. Dua ini antara siapa? Cimoy sama KKI. Cuman gue pengen nanya deh ke kalian berdua. Mereka ini kan dibully ya istilahnya. Apalagi sama keyboard warrior itulah. Banyak banget nih yang ngebully KKI atau Cimoy. Menurut lu bully yang seperti ini untuk orang-orang tertentu tuh bisa dibenarkan nggak sih? Menurut lu, men? Maksudnya dibenarkan, diperbolehkan gitu? Jadi tuh kalau ngebulinya Cimoy atau ngebulinya KKI boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu loh. Sebenarnya sih pada dasarnya membuli itu entah itu siapapun orangnya tetap nggak diperbolehkan sih, nggak baik. Cuman kalau yang dilihat seperti kayak begini yang dibully juga fine-fine aja ya bully aja sono. Bangsat nih orang. Ya, secara yang dibully juga malah kayaknya seneng dibully. Jadi seakan-akan apa yang dia targetkan itu tercapai, namanya dia tuh disebut-sebut terus. Kayak gitu sih. Jadi ya fine-fine lu bully aja sono. Kecuali kalau misalnya sampai akhirnya dia emang udah nggak seneng, dia laporin satu orang gitu sebagai contoh, sebagai peringatan buat yang lain. Ya barulah untuk mulai berkurang ya untuk ngebully dia. Cuman kalau misalnya ditanya baik apa enggak sih ngebully kayak begitu, ya tetap aja yang ngebully itu salah sebenarnya. Kayak gue dari tadi ngomong gitu ya, ngatain dia, ngeledekin dia, sebenarnya ya gue salah untuk ngata-ngatain dia. Tapi ya baik lu. tapi ya gue menyampaikan apa yang ada di isi hati gue. Kalau gue nggak suka apa yang dia bikin gitu. Apa yang dia perbuat gue nggak suka. Sebatas itu. Tapi lu nggak sampai komentar ke publik gitu kan? Kan ada tuh istilahnya dia nggak suka tapi dia lebih ekspresif gitu. Akhirnya komentar gitu kan. Kalau lu tipe orang kayak gitu sih? Kalau jadi keyboard warrior kayak gitu sih gue kagak. Capek-capekin jempol gue doang, nggak ada gunanya, atau juga nggak dibaca juga sama dia kan. Kecuali kalau misalnya ngomong kayak begini ya gue tinggal ngomong. Ya. Biasanya yang kayak gitu yang lebih lucu komentar lo biasanya. Emang iya, sih. Soalnya gue juga paling seneng ngeliat komentar gitu kan. Komentar netizen gue kalau konten tuh komentar tuh lucu banget kalau yang komentar. Bahkan sampai ada yang berantem gitu kan. Untuk masalah-masalah bully-bully. Nah kalau lu gimana Chat nih? Benar nggak sih boleh nggak sih kita membenarkan bully, tapi untuk orang-orang tertentu kayak KKI atau Cino? Secara general pasti kita bakal jawab nggak boleh sih. Cuman gue akan lihat tetap ke arah tergantung. Karena kalau memang tujuan dia duit, interaksi komentar itu sangat penting buat di YouTube ya. Kalau kita ngomongin algoritma YouTube, biar naik gitu videonya, biar sering dimunculin di beranda orang-orang gitu. Pasti kan itu tujuan mereka. Jadi mungkin kalau dia udah keras hatinya, udah bodo amat sama kayak gituan, mungkin dia ngarepin, udah tulis aja nih, boleh aja terserah lo mau tulis apa, yang penting AdSense-nya tambah banyak gitu misalnya. Ya walaupun gue gak membenarkan itu juga, cuman tujuan dia tercapai gitu. Bisa jadi dia sendiri juga willing, maksud gue ingin gitu ada yang seperti itu. Ya maksud gue jadi dilihat lagi, cuman ya janganlah kita jadi manusia yang beradab sih. Menurut gue kalau lo pengen mereka ini gak terkenal, ya jalan terbaiknya emang gak usah ditonton. Jangan lo support mereka jadi terkenal juga, gak ngomongin kayak kita gini, atau bahkan gak nge-view sekalipun. Lebih ke gak usah peduliin aja gitu. Seandainya memang lo ngerasainnya gak pantas sih. Karena lo jadi hater, nge-dislike, ngasih komentar jelek, itu dia nyupport juga anjir, ngasih duit juga buat mereka, gimana dong? Lo berdua pernah gak di hidup lo ini dibully? Mau itu verbal, fisik atau segala macam. Pernah sih nggak sih ngerasain bully? Pernah, waktu SD. Nangis kok. Ya? Nangis kok waktu SD. Gue masih ingat dulu, gue nggak inget sih kok perkaranya apa. Kayaknya orang-orang itu
teman-teman gue juga masih teman baik sama mereka. Kayaknya mereka cuma pengen ngisengin gue aja, mungkin kesel sama gue karena hal apa kecil gitu, pengen bikin gue nangis aja intinya. Gue dikatain yoyo, gue waktu itu masih inget. Tahu yoyo nggak sih lo, film yoyo? Tahu. Anjir, tapi emang mirip sih, Cat. Itu monyet kan ya? Yoyo kok monyet Monyet anjay. sih, anjing. Emosi gue. Yoyo, si Yoyo. Bocahnya kurang-kurang. Gue udah lupa. Itu juga dikatain itu. Jadi gue ditulis-tulis di papan tulis gitu. Nggak dia, gue hapus ditulis lagi, gue hapus tulis lagi, dan itu banyak banget gitu. Ibaratnya dikeroyok gitu. Ya zaman gue kecil ya, gue juga heran kenapa gue nangis sama kayak gitu. No. Ya, namanya anak kecil, bos. Iya, masalahnya kan simpel ya. Kita kalau ngasih makan si pembuli karena gue nggak respon, ya mereka pasti akan menjadi jadi gitu. Benar. Pada saat itu kan gue ngapus gitu, terus ditulis lagi ngapus, ya mereka malah makin keranjing, malah seneng liat gue susah gitu kan. Goblok juga gue. Di situ gue nangis tuh lama anjing. Waktu kelas 5, Kalau kelas lu, 6. Ben? Pernah, Men? Gue kalau dibully kayak begitu sih nggak pernah. Paling ya diledek-ledekin iseng aja sih. Itu juga sama teman. Kayak lulu pada lo anjing. Nggak serius kan, tapi buliannya cuma Enggak, bercanda. maksud gue Bercanda. Kalau gua kan bully yang serius. serius gitu. Iya, Enggak. bully serius gitu, Ben. Belum pernah ya? Enggak. Kalau lu jadi pembuli ya, pernah? Gue pun Sering. juga Sering, ngebully. gila. Gue ngebully itu juga misalnya kayak gue udah ngeledekin temen gue nih ya, satu gue ledekin. Abis itu gue rangkul, gue ajak ngomong serius, bercanda segala macem, nggak dalam arti gue bully terus gue tinggalin, gue lepehin, nggak begitu. Gue nggak pernah kayak begitu. Lagian gue juga kalau misalnya kalau ditanya gitu ya, gue salah satu pendukung gerakan pembuli atau enggak gitu ya, kalau misalnya ada gerakannya gitu ya. Gue salah satu pendukung gerakan pembuli kali. Gerakan pembuli. Oke, gue pengen ini mungkin terakhir ya. Gue pengen pesan dan kesan kalian buat orang-orang yang menurut gue munafik ya. Jadi dia mendukung bullying itu salah, tapi membuli verbal, menjadi keyboard warrior untuk hal-hal tertentu ya. Enggak cuman kayak atau cingong, mungkin hal tertentu. Jadi semua yang menurut dia enggak pantas dibully ya, dia bully gitu loh. Menurut lo orang-orang kayak gitu kayak gimana sih? Menurut lo ya? Menurut gue? Iya. Ya, apa ya orang kayak gitu ya? Labil sih. Orang kayak begitu. Nggak bisa megang omongan. Kalau misalnya ya udah kalau lu nggak pengen nggak suka yang namanya pembulian ya lu jangan ngebully, entah itu bully secara fisik ataupun secara verbal ya jangan lu ngomong A tapi kelakuan lu B, itu bangsat. Itu sih. Kalau lu, Cep? Lagi memikirkan kata-kata yang bisa panjang dan lebar. Oke. Kan banyak nih istilahnya. Komentar gue yang paling dasar sih, menurut gue Indonesia itu krisis moral ya. Kadang-kadang gue nggak ngerti sih, banyak banget nih lingkungan-lingkungan internet yang memang toksik sih menurut gue. Kita sendiri berkeinginan internet yang nggak toksik, tapi kadang-kadang kita sendiri juga toksik gitu secara nggak sadar. Dan ini yang paling benar-benar dilupain sama orang gitu. Gue nggak ngerti sama orang-orang yang ngatain dasar ini goblok gitu. Itu nggak orang dikatain goblok nggak ngebuat dia jadi pinter gitu maksud gue. Itu bukan cara yang pas menurut gue. Ibaratnya deh, lu dikatain deh misalnya gara-gara nggak bisa ngelakuin sesuatu, lu dikatain. Bukan berarti lu tiba-tiba jadi pinter ngelakuin sesuatu, karena ada moral lu down, lu jadi males, jadi apa, jadi makin nggak ini, bikin lari, ibaratnya kayak gitu. Dan ini yang kadang-kadang orang lupain sih. Gue yang agak-agak kecewa seperti itu ya. Gue berharap juga ya kita sendiri sadar gimana caranya bersikap lebih bijak di internet. Walaupun omongan gue gak akan ada artinya kayak gini. Cuman gue berharap ya kita bisa ada, kalau nggak suka ya kasih tahu baik-baik gitu maksud gue. Nggak ada gunanya lo kata-katain, mungkin dia makin menjadi jadi, malah makin bikin kebencian juga, menularkan kebencian itu ke orang lain. Kalau memang lu udah bener-bener males, ya udah, bahkan nggak usah ditonton, nggak usah disupport mereka, biar mereka nggak dapat AdSense. Kalau mereka nggak dapat AdSense, bahkan kok mereka ngebuat lagi yang kayak gitu-gitu. Intinya kan karena mereka cuan, mereka ngelakuin kayak gitu, dan lu mensupport kecuanan mereka. Ya lebih pintar-pintar aja sih bersikap lah kalau di internet sih, saran gue kayak gitu. Itu aja
Thank you Armen, udah gila di sana udah pagi banget. Catra juga thank you waktunya. Gila, Wah. thank you buat kalian yang udah mau ngikutin kita sampai akhir segmen ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kalau emang kalian suka jempol atas, kalau kalian nggak suka jempol bawah juga nggak apa-apa. Komen-komen mau kalian mau hate, mau komen support terserah, mau komentar apa aja silakan. Atau mungkin punya saran-saran ya. Ngomongin ini dong, ngomongin itu boleh komen di bawah. Itu aja dari gue, stay safe semua. Salam opini, Camen, obrolan penting Panji, Catra dan Armen. See ya. Yo.